Halo, assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya, sharing promil ke dokternya. Jadi pengalaman aku tinggal di Karawang, aku awal mula promil itu ke Klari, ke dokter Krismawan. Dan dicek USG, hasil indung telurku bagus. Dan disitu dokter Krismawan hanya menganjurkan minum asam folat. Aku diresepin asam folat. Itu yang pertama aku promil ke dokter Krismawan. Dan yang kedua, siklus kedua aku belum berhasil hamil, aku lanjut promil ke Telaga Sari, ke klinik ya. Dan di klinik itu aku diperiksa lagi USG dan aku dikasih obat penyubur, kalau gak salah namanya Propula gitu ya. Nah, aku dianjurkan minum penyubur. Nah, setelah aku promil kedua dokter itu, konsumsi asam folat sudah, konsumsi penyubur sudah, dan masih belum hamil juga. Dan akhirnya aku memutuskan untuk istirahat dulu beberapa bulan, tidak melanjutkan promil. Akhirnya aku setelah beberapa bulan ganti dokter lagi, ke dokter Farid di Mitra Bunda. Nah, di dokter Farid itu suami diberikan resep Maxing, saya asam folat dan vitamin E, dan kemudian saya konsumsi vitamin E beserta asam folat, suami konsumsi Maxing, dan kita disarankan berhubungan rutin 3 hari sekali. Dan disitu juga kami belum berhasil promil setelah promil 3 dokter ya. Dan di situ kita memutuskan untuk istirahat lagi. Nah, setelah saya promil di 3 dokter, saya mengkonsumsi asam folat, vitamin E, penyubur, suami konsumsi Maxing. Kita belum berhasil promilnya, kita istirahat lagi beberapa bulan dan melanjutkan promil dengan HSG kembali, karena saya HSG itu pada tahun 2021 dan saya HSG lagi di tahun 2023. Akhirnya di tahun 2023 saya HSG kembali dan ganti dokter ke dokter Sitorus. Saya membawa hasil HSG saya, tuba kiri non paten, tuba kanan paten. Dan di dokter Sitorus saya tidak dikasih obat apapun, hanya dianjurkan ketika masa subur itu berhubungan setiap hari selama 1 minggu tuh full berhubungan di masa subur. Dan saya kan dianjurkan berhubungan setiap hari di masa subur. Masa suburnya itu di hari ke-11. Dari awal haid itu dihitung dari hari pertama haid. Nah, masa suburnya itu di ke-11 hari sampai 17 hari. Tapi saya tidak berhubungan setiap hari. Saya mengambilnya berhubungan itu di hari ke-10, di hari ke-11, di hari ke-12 nya libur, lanjut lagi di hari ke-13 dan 14, di hari ke-15 nya libur. Jadi saya setiap harinya hanya 2 hari. 2 hari berhubungan, 1 hari libur, 2 hari berhubungan, 1 hari libur. Dan ternyata di situ alhamdulillah saya positif hamil. Tapi saya tetap minum vitamin, asam folat, dan minum jamu, yaitu kunyit, jahe, lemon, dan madu.